Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya negeri Majapahit, episode ke-8. Adipati Aryo Pecatondo bergabung ke Bintoro. Pagi itu medan perang telah senyap. Adipati Pecatondo terbangun di antara tumpuan mayat prajurit Majapahit. Mendapati dirinya masih hidup, Adipati Pecatondo merangkak perlahan-lahan. Dengan mengendap-endap supaya tak terlihat orang, Adipati Terung meninggalkan medan perang. Dia ingin segera sampai di Kedaton dan melapor kepada sang raja Prabu Brawijaya. Namun ketika sampai di Kedaton, dia mendapati seisi istana telah raib. Gedung Prabu Suyoso telah lenyap. Gedung pusaka beserta isinya tak tampak lagi. Namun gedung harta masih terlihat. Adipati Pecatondo mengubres seisi istana. Barangkali masih mendapati orang yang tertinggal. Ketika sampai di Gendan, dia mendapati permaisuri Ratu Dwarawati duduk sambil menangis. Beberapa pelayan mendampingi sang ratu. Ratu Dwarawati masih terduduk meratapi kepergian sang raja Prabu Brawijaya. Semua kenangan hadir kembali. Sejak awal mula kedatangannya di Majapahit dari negeri Cempo. Semua seperti mimpi. Kini dia mendapati dirinya sendirian. Sungguh sang permaisuri sangat bersedih karena tidak diizinkan ikut pergi ke alam baka. Adipati Pecatondo mendekati permaisuri dan berkata, "Duh Kanjeng Ratu, janganlah bersedih, karena semua yang terjadi sudah kehendak Dewata. Kita hanya sekedar menjalani. Sudah lazim bila kalah perang, semua wanita menjadi boyongan. Paduka seorang wanita, tidak mampu berperang. Jadi tidak ada lagi yang dapat Paduka lakukan sekarang. Sebaliknya, diri hamba sangat bersedih mendapati diri hamba hidup sendirian. Hamba seorang prajurit dan sudah diberi kedudukan adipati. Namun ketika negeri ini sirna, hamba masih hidup. Sungguh hamba akan menjadi bahan tertawaan orang seluruh negeri. Hidup hamba serasa sampah." Ketika keduanya sedang berbincang, mendadak Sunan Kudus masuk ke Puri bersama Kiai Getas Pendowo, Ki Suronoto, dan Ki Onggoranu. Mereka mencari boyongan dan harta benda serta pusaka Majapahit. Harta benda berhasil mereka kumpulkan. Tapi pusaka-pusaka Majapahit tak mereka temukan. Gedung pusaka telah kosong. Gong Kyai Sekar Delimo juga ikut rahib. Sunan Kudus lalu masuk ke Gendan dan mendapati seorang lelaki muda bersama beberapa wanita. Sunan Kudus bertanya, "Hei manusia, siapa namamu? Engkau masih muda mengapa berada di dalam puri? Dan wanita cantik ini istri siapa?" Aryo Pecatondo menjawab bengis, "Hei santri, jangan engkau pura-pura tak tahu. Aku Pecatondo dari Terung. Walau telah kalah sekalian aku akan berbela mati kepada kawan-kawanku." Aryo Pecatondo memutar keris Segoro Wedang dan berusaha menghunusnya. Namun keris Kiai Segoro Wedang tak mau keluar dari sarungnya. Sunan Kudus berkata, "Hei Dinda, kedatanganku ke sini diutus kakakmu Adipati Notoprojo di Bintoro. Engkau dipanggil menghadap, segera bersamaku. Engkau menjadi wakil sang raja untuk menyerahkan Kedaton Majapahit. Mengapa engkau mengganggu perjalananku? Sudah lazim orang menang perang membawa boyongan dan jaran. Jika engkau hendak berbela kepada kawan-kawanmu, sungguh itu tanpa guna. Lebih baik engkau menyerah dan bergabung dengan kakakmu. Sudah banyak contoh orang kalau perang mengabdi kepada yang menang. Engkau jangan salah paham. Para wali tetap menjalani jalan keutamaan seperti yang diajarkan agama Buddha juga, tapi hanya berganti nama. Agama Islam juga mengajarkan jalan keutamaan. Allah itu sejatinya satu, namun kalian menyebutnya dengan nama Yang Otipati. Sesungguhnya tidak ada penguasa jagat yang lain. Kalian mempunyai gambaran surga, kami mempunyai alam akhirat yang kekal. Jadi apa keberatanmu mengikuti ajaran kami? Kami mendasarkan hidup pada syariat Nabi yang mengajarkan kemuliaan hidup di alam akhirat. Jadi apa bedanya? Nah Dinda, ikutlah denganku sekarang ke Bintoro. Kakakmu sudah menunggu.
Ingatlah masa-masa dulu ketika kalian berangkat bersama-sama dari Palembang. Kalian menderita dalam perjalanan. Sekarang kalian telah hidup mulia. Kakakmu sebentar lagi akan menjadi raja di tanah Jawa. Jadi mengapa engkau tidak bergabung? Adipati Terung ketika mendengar ucapan Sunan Kudus yang lembut dan bersahabat, seketika hatinya luluh. Ingatannya kembali melayang ke masa-masa puluhan tahun silam. Saat itu dia bersama sang kakak Raden Patah berangkat bersama-sama dari Palembang. Lalu mampir di Cirebon menemui Pangeran Mudang. Tanpa terasa air mata Aryo Pecatondo mengalir deras. Aryo Pecatondo berkata pelan, "Duh Kanda Pangeran Kudus, saya menurut perkataan Anda. Saya sadar bermusuhan dengan saudara tidak baik. Saya sangat menyesal. Sekarang Majapahit tempat saya mengabdi sudah sirna. Sudah semestinya saya menggantungkan hidup kepada kakakku." Sunan Kudus berkata, "Baiklah Dinda, kita berangkat ke Bintoro. Namun aku ingin tahu siapa wanita cantik ini." Aryo Pecatondo berkata, "Inilah permaisuri Majapahit, Kanjeng Ratu Dwarawati. Beliau tidak ikut mokso karena beliau menganut ajaran Islam. Sekarang terserah Paduka bagaimana selanjutnya." Sunan Kudus berkata, "Jika demikian, Adipati Notoprojo akan sangat gembira karena sang ibu selamat. Nah, marilah Kanjeng Ratu, kita berangkat ke Bintoro. Putra Paduka pasti sangat bersyukur Paduka berkenan datang ke Bintoro. Kanjeng Ratu ingin naik apa?" Kanjeng Ratu menjawab pelan, "Terserah Anda saja." Kanjeng Ratu lalu dinaikkan ke tandu. Adipati Pecatondo naik kuda. Rombongan segera berangkat ke Bintoro. Semua harta benda jarahan sudah dibawa serta. Juga para wanita yang tidak ikut mukso bersama Prabu Brawijaya. Adapun perwira Majapahit beberapa menjadi tawanan. Mereka adalah yang masih hidup ketika melarikan diri di jalanan. Mereka adalah Kanduruan Kiai Bobos, Pangalasan Aryo Simping, Ki Buyut Tejo Mantri, Demang Blagedur Ki Sumbul, dan Pandregan Aryo Tiron. Mereka telah menyatakan bersedia masuk Islam. Selain para pembesar, juga banyak prajurit Majapahit yang ikut menyerah. Sejumlah 2.000 prajurit yang ketakutan dan berceceran sepanjang jalan kini telah berkumpul. Mereka ingin segera menyerah kepada sang putra raja yang sudah lama memisahkan diri di luar negeri Majapahit. Ketika sang raja sudah hengkang dari keraton, konon berpindah ke Gunung Lawu dan Ketika sang raja sudah hengkang dari keraton, Prabu Brawijaya konon berpindah ke Gunung Lawu dan bergelar Sunan Lawu, namun sudah masuk ke alam gaib. Prabu Brawijaya berputra 10 orang. Putra sulung adalah seorang putri yang menikah dengan Adipati Andayaningrat Pengging. Yang kedua, Aryo Damar yang menjadi adipati di Palembang. Putra ketiga, Raden Adipati Notoprojo, yang sekarang menjadi adipati di Demak dan segera akan menjadi raja. Keempat, Raden Bondan Kajawan yang tinggal di Desa Tarup. Kelima, seorang putra yang bergelar Bathara Kathong. Keenam, Kanjeng Pangeran Adipati Bondan Surati, yang ikut moksa bersama sang ayah. Ketujuh, Raden Jaran Panulih di Madura. Kedelapan, Raden Guntur yang tinggal di Bali. Kesembilan, seorang putri yang menjadi istri Ki Supo Anom di Guling. Kesepuluh, seorang putri yang menjadi istri Ki Jokosuro, Bupati Jenu. Para putri boyongan sudah sampai di kota Bintoro. Sang Retno Dwarawati sudah masuk ke puri belakang. Para wanita mengikutinya. Sudah disambut istri Raden Adipati Notoprojo, putri Sunan Ampel. Sang adipati pun sangat hormat kepada Ratu Dwarawati, meski beliau adalah ibu tiri. Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.